jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Oke, clue-nya adalah benar-benar salah benar. Benar-benar salah benar. Oke, ingat benar-benar salah benar. Begini dulu ya. Maju. Oke, nice. Apa nih? Mas wajar. Mundur. Oke, Clue-nya lagi. kasih buka. Salah benar, salah benar. Salah benar, salah benar. Benar dari benar. Oke, kamu. Maju. Mundur. Mundur. Oke, mundur. Itulah pertumbuhan kita. Itulah makanya kalian harus dibangun dan dibentuk. Katakan dibangun dan dibentuk. Nah, coba lihat apa tema kita. Apa tadi kata Om? Tema kita adalah hidup. Hidup dalam rumah rohani. Di dalam rumah rohani tidak ada orang buangan. Ya, tidak ada orang buangan. Di dalam rumah rohani adalah orang pemenang. Karena apa? Tuhan katakan di ayat tadi, kamulah apa? Kamulah, coba kalian bang, kamulah bangsa yang terpilih. Kemudian, maha raja ini. Kemudian, bangsa yang kudus. Kemudian, Tuhan kepunyaan Allah. Kemudian, supaya kamu memberitakan. Ayo dengar, memberitakan perbuatan-perbuatan yang memanggil kamu keluar dari kepada. Jangan kamu merasa aku udah kudus rajin kok aku kau mudah, no. Kakak bisa nilai pertumbuhanmu tidak ada. Nah, kamu tadi terbukti tidak mengapa. Nah, ini deh, inilah ayat yang menyatakan kita adalah orang-orang pemenang. Ini Tuhan yang langsung bilang. Kamu itu artinya saya. Coba katakan saya. Kamu adalah terpilih. Kamu apa lagi? Dimakan yang raja. Kemudian siapa kudus di kita? Artinya jangan merasa bahwa orang gereja itu orang buangan. Ya, orang gereja adalah orang pilihan orang. Yang membuat kamu buangan adalah karaktermu yang gak kau sesuaikan dengan firman Tuhan. Kamu juga dibilang raja. Artinya kamu juga calon-calon pemimpin. Coba katakan kiri kanannya, aku pemimpin, kamu pemimpin, kita sama-sama pemimpin. Iya. Oke, lihat. Kamu orang terpilih, artinya kamu bukan orang biasa-biasa. Kamu sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dari mana terangnya? Dari firman Tuhan. Jadi jangan pernah kecil hati, jangan pernah merasa banyak dosa. Kita langsung pertobatan dan langsung rohnya bangkit. Ya, apa yang bangkit? Rohnya. Kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bagimu segala kemuliaan, syukur kami. Kaulah Allah yang kami sembah, Kaulah Allah yang kami puji Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat semua anak-anak muda di tempat ini. Kami belum bisa Tuhan memberikan yang terbaik kepadamu, tapi kami mau Tuhan mengaktifkan roh kami sehingga kami bisa terus Tuhan maju bertumbuh ke arah Kristus. Haleluya. Oh, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat apa yang Kau kerjakan bagi hidup kami. Kami tahu hari ini bukan
keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Oh haleluya. Tuhan kami mau katakan Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan. Roh-Mu yang hidup mengalir dalamku Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Dalam naungan-Mu Tuhan. Kami mau katakan, kami mau buka hati kami untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami mau berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, mari adik-adikku mulai meresponi firman hari ini. Tuhan mendatangi kita yang memiliki dan memegang penuh firman-Nya. Haleluya. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalam. Yesus, katakan dengan sungguh-sungguh, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan, mengalir dalam jiwaku tenang bersama. Berikan Tuhan yang terbaik bagi dalam naungan. Minta Tuhan, minta kepada Tuhan sekali lagi, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang buka hatimu, buka hatimu, buka hati untuk jalan. Yesus, kami berserah penuh di hadirat Yesus. Kau ambil alih seluruh hidupku, di antarmu menyembah. Kita akan lihat dulu video sekilas. Nah, kita mau lihat apa itu rumah rohani, karena kita akan bahas tentang rumah rohani. Oke, silahkan bersiap. Kami undang Kak Grace untuk memimpin kita dalam video ini. Kuatkan suara. Halo teman-teman semua, saya dapatkan kali ini saya akan menanyakan pertanyaan mengenai rumah rohani kepada teman-teman yang ada di sini. Oke, bagaimana pendapat mereka tentang rumah rohani? Apa saja yang ada dalam rumah rohani? Yuk ikutin terus. Check it out. Perkenalkan nama saya Agil Toro. Perkenalkan nama saya Deswita
boleh berperan. Rumah rohani itu adalah tempat di mana kita itu berkumpul bersama saudara-saudara kita. Kita membangun hidup kita, spiritual kita bersama-sama di rumah rohani tersebut. Rumah rohani itu tempat saya dibangun, dibentuk menjadi anak yang lebih luar biasa. Sudah. Sangat penting. Rohani, keluarga dan umat. Bapak rohani, Ibu rohani, dan saudara. Itu Bapak pendeta di rumah laut. Saya berbagi terpelayanan sebagai Saya mengambil peran saya sebagai pemimpin. Peran saya di dalam rumah rohani sebagai pelayan dan lingkungan dalam bidang musik dan juga ada kegiatan-kegiatan saya tetap ikut. Pokoknya tentang ada kegiatan rumah saya akan ada di sini. Peran saya itu saya sebagai anak di dalam rumah rohani dan saya juga bertanggung jawab di bidang pelayanan multimedia dan nah itu tadi teman-teman beberapa dari mereka yang sudah menjawab seputar rumah rohani. Oke, itu aja video kita kali ini dan terima kasih. God bless you. Apa judulnya? 1, 2, 3 ya. Hidup dalam rumah rohani. Ya, hidup bukan mati. Hidup. Kalau hidup itu bernapas nggak? Bernapas. Kalau hidup itu bernapas. Kalau hidup itu bisa nggak bergerak? Bisa. Kalau hidup itu bisa nggak mengambil botol ini? Bisa. Karena apa? Karena hidup. Kalau dia nggak hidup berarti mati. Kalau orang mati tidak bisa melakukan apa? Bagaimana kita bisa hidup deh? Oke, itu poin yang pertama nanti kakak akan jelaskan. Dan apa itu rumah rohani? Oke, sebelum kakak jelaskan apa itu rumah rohani, mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Dibuka semuanya. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Sudah siap? Lihat, jangan tunggu di operator ini, lihat di Alkitab masing-masing. Ya. 1 dan datanglah kepadanya. 1, 2, 3 ya.
Kita lihat di ayat 4 dulu. Sebelum kita ada di dalam rumah rohani, kita harus hidup dulu. Ya kan? Kalau nggak hidup, nggak bisa kita di dalam rumah rohani. Kak, maksudnya apa? Nah, yang bisa menghidupkan kita hanya oleh karena Allah sendiri. Di ayat 4 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup yang memang dibuang oleh manusia. Ternyata adik-adik, kita ini sudah dihidupkan oleh Allah sendiri. Amin. Jadi, Kak, aku selama ini gitu-gitu aja hidupku, karena kita nggak menyadarinya. Allah, Tuhan kita sudah memberikan hidup kepada kita. Sudah, adik-adik, bukan belum, sudah. Katakan sudah. Sudah. Dari mana dia menghidupkan kita? Pada dasarnya, adik-adik, kita ini manusia yang dibuang. Manusia apa? Gak penting hidup kita sebenarnya, tapi Tuhan anggap kita penting. Kalau bagi manusia, siapa itu Kak Grace? Gak ada kok apa-apanya. Emang Kak Grace itu apa? Bisa apa? Kak Grace itu pinternya semana. Kak Grace itu gak bisa kok dia nyetir helikopter. Kak Grace itu apa? Tapi Tuhan katakan, Kak Grace itu penting untuknya. Sangat penting Kak Grace di mata Tuhan. Tuhan katakan, sehingga Allah sendiri memberikan hidup kepada Kak Grace. Jangan anggap kita gak penting, adik-adik. Itu pendapat dari dunia. Kak, aku gak pandai kok di sekolah. Aku juara 0. Kalau kamu gak pandai di sekolah, kamu harus pandai di firman. Karena itu yang lebih berharga. Kamu mau dianggap penting sama tukang becak di luar atau sama Tuhan? Kamu mau dianggap keren sama gurumu atau sama Tuhan? Tuhan. Ya. Jadi jangan anggap remeh dirimu deh. Kakak Grace ini biarpun gini cantiknya, penting. Ya, Kak, aku gini ya Kak, rambutku keriting. Kamu penting kok bagi Tuhan. Tuhan suka kok sama kamu. Kenapa kamu yang sepele dengan dirimu? Kak, aku rambutku gak harus dikasih polmet Kak. Minyak rambut. Supaya agak keren Kak kalau diginikan. Kalau diginikan gak keren Kak. Siapa bilang? Ya kan? Kamu penting, bilang hidupku penting. Aku penting. Aku berharga. Karena cuma orang-orang terpilih yang diberikan hidup deh. Mana tuh Kak? Kalian lihat orang di luar sana, gak pernah dia dengar firman, gak tahu dia siapa Tuhannya sebenarnya. Itu gak hidup. Karena firmanlah yang hidup. Firman itu adalah Ulangi. Firmanlah yang menghidupkan kita, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau nggak ada Allah di dalam hidupnya, dia nggak bisa hidup. Ya, oke. Hidup. Ayat 4 kan? Yang tadinya kita dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dipilih, karena orang terpilih. Dari 20 miliar orang di bumi ini, salah satunya kakak terpilih. Di mata Tuhan loh, bukan di mata presiden. Di mata Tuhan. Tuhan yang memiliki bumi ini. Mana lebih spesial? Di mata Tuhan. Karena kalau di mata presiden, nanti presiden kita 5 tahun ke depan kan ganti. Jadi gak terlalu berharga. Kalau Tuhan, dia kekal selama-lamanya, tetap Tuhan, ya. Jangan lagi anggap remeh dirimu. Nah, ya. Yang ke-5,
hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Batu hidup. Kalau rumah deh, untuk membangun suatu rumah apa yang dibutuhkan? Batu. Hanya batu saja. Ada materialnya kan? Tapi yang paling dibutuhkan itu adalah batu. Rumah terbentuk karena ada Kak Grace yang dipilih oleh Tuhan. Kak Grace ini adalah material batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Rumah rohani itu adalah tempat kita dibentuk dan diperlengkapi Tuhan. Dibentukin mana Kak? Kalian percaya kalian lebih dari pemenang? Percaya? Kak, aku mau menang Kak. Aku mau lebih dari pemenang. Aku mau menang di sekolahku Kak. Aku mau menang dari temanku Kak. Aku mau menang. Orang yang mau menang dan orang yang lebih dari pemenang itu harus punya rumah rohani. Kalau tidak berada di rumah rohani, namanya nggak pemenang. Titik. Kak, bisanya aku Kak di sana, bisanya aku jadi insinyur, Kak jadi pilot, tapi nggak pernah nyampe gereja. Itu tipu muslihat iblis. Dibuatnya kamu sok-sok keren, padahal belum tentu kamu jadi pilot senang-senang. Entahnya kamu jadi pilot tersiksa. Jalan yang di luar dari Tuhan itu kebinasaan. Kamu pikir kamu keluar dari sini, kamu sudah keren kali. No. Orang Tuhan sendiri katakan, jika kau keluar dari firman-Ku. Firman itu didapat dari mana? Dalam rumah rohani. Kita lihat ya. Masih ada yang Mazmur 127 ayat 4. Kak, bisa nggak keluar dari rumah rohani Kak? Gak ada orang yang di luar rumah rohani jadi pemenang. Gak ada. Buktinya kita lihat firman. Ini firman D. Mazmur 127 ayat 6. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masamu. Anak muda kita harus ada di tangan pahlawan. Pahlawan, kita memerlukan pahlawan. Pahlawan itu ada di dalam rumah rohani. Siapakah pahlawan itu? Bapak rohani kita. Bisa nggak anak panah diletakkan tanpa ada pahlawannya? Bisa dia maju sendiri? Harus ditarik kan? Kamu Adriel, gak usah kamu komputer konsen. Gak usah. Itu dilatih, ditarik. Anak panah. Gak ada anak panah yang melesat sampai ke tujuannya, ke titik merahnya. Tahu kan? Kalau tanda panah kan? Kalau gak dilesatkan oleh pahlawannya. Pahlawan kita Bapak rohani. Sebegitu pentingnya rumah rohani. Karena siapa yang tinggal di dalam rohani otomatis akan memiliki Bapak rohani. Siapa yang mengikuti jalan-jalan Bapak rohani otomatis akan terhisap di rumah rohani. Otomatis itu dua yang akan dipisahkan. Jadi ya, dua yang tidak akan bisa dipisahkan, Bapak rohani dan rumah rohani. Kak, kalau di gereja lain Kak gimana? Gak semua gereja deh itu disebut rumah rohani. Gak semua gereja disebut rumah rohani. Gimana Kak? Karena ada gereja yang di dalamnya bukan Bapak rohani, tapi pemimpin gembala. Kalau pemimpin Kak, organisasi deh. Bapak rohani dengan organisasi gereja lain itu beda.
gereja, banyak kan. Tapi di dalamnya bukan bapak rohani, dia pemimpin. Yang cuma ngecek kalian hari Minggu, oh datang ini oke, masih persembahan, oke masih. Gak ada konselnya, gak ada dibilang Kak Grace datang ya hari Senin, ngapain? Bersih-bersih WC. Mana pernah. Tapi kalau bapak rohani, Kak Grace datang, ya Pak, untuk apa? Cuci WC. Siap. Kenapa? Karena rumah anak kan. Kenapa aku cuci WC Kak? Nah, berarti bukan rumahnya. Kak Grace datang, kamu ya bersihkan, siapkan bangku untuk besok kita ibadah Minggu. Siap Pak. Kalau kita di dalam rumah, kayak mana sih? Ada tugas yang cuci piring, ada tugas yang mengepel, ada tugas yang nyapu rumah, nyapu halaman, ya kan? Ada tugas yang duduk-duduk kayak gini. Udah kan itu? Kayak gitu kan mamamu, coba. Ma, apa? Cuci dulu piringnya, Ma. Ada? Ada? Hanya bapak dan ibu rohani yang bisa mengarahkan kita. Ya, di dalam rumah itu kau merasa ini milikku, aku yang punya. Ini rumahku, harus kubuat nyaman. Ini rumahku, kalau ada kotor ku bersihkan. Itulah anak-anak yang menganggap itu adalah rumahnya. Ya kan? Rumah, tapi rohani. Kak, emangnya ada WC ini Kak? Berdampak sama aku. Berdampak deh. Kalian gak tahu kalau ketika kau mencuci WC, kau akan mencoba untuk mencuci itu sudut demi sudut, tengok lagi bersih gak bersih. Melatih apa? Melatih apa kalau mencuci WC? Kebersihan aja? Oh, iya, kebersihan. Ketelitian. Melatih pikiranmu. Di WC mau kan? Apa yang kau pikirkan di WC? Ini tak apa dia di WC ini. Dia berbeda di WC ini. Dites kau deh. Apa yang ada di pikiranmu? Ya kan? Entah apa bapak ini. Disuruhnya aku cuci WC. Melatih juga pikiranmu. Berarti gak kudus, gak suci melakukannya. Kayak mana kau mau mengasihi orang kalau nyuci WC disuruh bapakmu aja? Gitu. Gak mungkin. Ya kan? Kak, aku udah banyak yang gak bisa Kak. Aku pemain. Aku Kak, semua aku kerjakan Kak. Dari mulai lantai sampai atas asbes ini, semua aku kerjakan. Bagus kan Dek? Bagus. Tapi ada lagi yang perlu dicek. Itu kan dia di rumah jasmaninya. Ada kan? Kalau hari kakak sering bilang bersandiwara. Di dalam rumah ada bersandiwara kan? Sosok datang mamanya, ya mama aku supaya bisa dibelikan baju dia. Dilihat mamanya dia rajin. Ya kan? Itu juga di rumah rohani. Aku yang pegang ini semua. Supaya dilihat bahwa aku ini keren di gereja. Itu salah juga. Ambillah bagianmu dan porsimu yang tepat. Di mana kekurangannya, di situ kamu melengkapi. Kalau misalnya di sini udah penuh, gak apa-apa satu halaman, karena belum ada yang nyapu halaman. Itu bagian dari pada engkau memiliki hati yang menganggap ini adalah rumah Tuhan. Diperlengkapi
Posisikan dirimu menganggap GPDI IRC, GPDI Pemulihan IRC ini sebagai rumah. Cuek itu bagian dari dia nggak menganggap bahwa ini tempat ini adalah rumah. Nah, kalau kau tidak menganggap ini rumah, pasti kau nggak menganggap ada Bapak Rohani. Kalau kau tidak menganggap ada Bapak Rohani, tak akan menang deh. Gagallah kau sudah. Apa cita-citamu? Ke Mars, ke Venus, Jupiter. Tak akan sampai. Cuma sampai depan halaman itu kau. Karena Tuhan mencurahkan semua deh kemuliaannya, perkataannya, kekuatannya di dalam rumah rohani Sion. Tuhan gak aku bisa dari luar ini, gak bisa deh. Tuhan memilih Sion, rumah rohani. Tuhan memilih bukan satu orang. Sion. Kalau kamu keluar, gak akan terpilih, sudah pasti. Sudah pasti. Karena Tuhan memilih rumah rohani. Karena kalau dia keluar dari sini, kehendakmu yang membuat. Suka-suka kita. Tapi kalau di dalam rumah rohani, kehendak siapa? Kehendak Bapak rohani yang akan membawa kita kepada kebenaran demi kemenangan. Karena lewat Bapak rohani Tuhan akan mencurahkan perkataannya dan melihat. Oh, jangan dulu pikir dulu kau Adrian. Jangan sok-sok menjadi pilot keluar angkasa Adrian. Belum siap kamu dilatih. Tahu Bapak rohani. Tapi kalau kamu melawan, kasih tahu kan tadi hasilnya gagal, udah pasti, ya. Jadi sadari, aku adalah batu hidup yang penting bagi pembangunan rumah rohani. Katakan. Aku adalah batu hidup yang penting bagi pembangunan rumah rohani. Katakan lagi. Aku adalah batu hidup yang penting bagi pembangunan rumah rohani. Aku adalah batu hidup yang penting bagi pembangunan rumah rohani. Hidup jadi. Cuek itu bagian hidup atau mati? Mati karena tidak melakukan apa-apa. Tengoknya di situ, kursinya masih kotor dilewatinya. Itu bukan hidup. Itu bukan batu yang hidup. Tuhan katakan batu yang hidup, bukan Tuhan katakan batu. Batu itu kan di situ aja kan. Tapi batu yang hidup. Tadi kita akan jelaskan, hidup itu bergerak, melakukan, bertindak. Dengan firman lakukan, dengan pemimpin lakukan, dengan kakak rohani lakukan arahannya. Dengan apa lagi? Dengan arahan Bapak rohani lakukan. Jangan dituei, apalagi. Siap? Siapa di sini yang sudah punya rumah rohani? Oh, semua udah punya ya. Siapa di mana rumah rohani si Daniel? Daniel Padangalaban, mana Daniel Padangalaban? Di mana rumah rohani Daniel? Iya, di Padangalaban di sini. Di mana itu? Ya, di PDG. Ya, di mana rumah rohani si Laura? Padangalaban mana? Di mana Laura? Amin. Kita punya rumah ya. Berarti ada bapaknya. Siapa bapak rohani? Si Marsha. Mana Marsha? Tidak ada.
ya di sini ya. Berarti bukan bagian dari keluarga kita. Si Carolina, bapak rohaninya siapa? Ya, Pak Pendeta. Pendeta apa? Pak Pendeta CR Malau. Kalau Kak Indri, siapa bapak rohaninya Kak Indri? Pendeta CR Simurung. Emang ya Kak Indri? Malau ya, Kak Simurung. Malau ya Kak Indri. Ya, pasti ya. Udah pasti Malau. Amin. Sudah mengerti nih ya. Nanti pulang dari sini harus bertindak, melakukan. Gak boleh lagi cuek-cuek. Karena orang cuek itu gak ada perubahan dan pertumbuhan dalam hidupnya. Ya, kalau kamu taat mencuci WC, nanti akan diberi tanggung jawab menjadi pemain musik. Kalau kamu sudah taat menyapu halaman, Tuhan tingkatkan lagi. Tuhan melihat ketaatan. Itu dulu kerjakan Kak Presta. Pun menyapu halaman pun kau masih tinggal setengah sampahnya. Sok-sok lah mau jadi apa? Pemain piano. Nanti di piano itu semua sampah kakak bau. Ya kan? Jangan anggap enteng. Tuhan pun lihat, oh keren kali ini ya si Laura ini, si Carolina ini, mau dia nyapu halaman gereja, mantap-mantap. Dia menjagai, membangun rumah rohaninya. Tuhan tambahkan, yang tadinya si Carolina suka lupakan. Tuhan tambahkan, jadi mudah mengingat. Karunia dikasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Karena melihat ketaatan. Amin ya. Amin. Ya, jadi sudah mengerti semua rumah rohani. Berarti nanti kalau Kak Petri nanti menjelaskan lagi, tugas kita yang mendengarkan apa? Kalau kita akan menjadi rumah rohani. Ini kakak kita kan, kakak rohani kita datang. Oke deh, kalian harus ini. Tugas kita yang dulu ngapain? Jadi batu, diam, menghayal, merenung. Enggak kan? Enggak lagi kan? Menjadi batu yang hidup, ada suaranya dan ketahuan yang hidup. Ya, amin. Yes, amin kan? Amin. Karena amin itu akan menjadi milik kita. Kalau teman mau amin kamu enggak, tertinggallah kamu deh. Karena amin dia miliknya teman itu, kamu enggak ada amin. Ya kan? Tugas kita meresponi. Katakan. Meresponi. Amin. Siap ya? Siap. Oke kan? Amin. Apakah yang diberikan sama Kak Grace semua paham? Paham? Iya, harus paham deh. Nah, kakak mau cerita lanjutannya dari Kak Grace supaya kalian paham. Kak, kenapa harus di rumah rohani? Kalian tahu nggak yang siapa yang mau kita contoh? Yang mau kita contoh adalah Yesus. Yesus lahir dari mana? Rahim Mari. Artinya Yesus itu anak manusia, bukan anak apa? Anak jadi-jadian, ya kan? Tetapi ketika Roh Kudus datang kepada Maria, dibilangnya, kamu akan melahirkan seorang anak yang menjadi juru selamat. Maria responnya, ya Tuhan, terjadilah kehendakmu. Makanya dia langsung melahirkan yang namanya Yesus. Nah, kenapa kau harus punya rumah rohani? Karena kita mau mengikuti Yesus. Yesus hidup di dalam rumah rohani. Kalian tahu nggak di mana dia hidupnya? Di mana Yesus hidupnya dan siapa bapak rohaninya sama ibu bapak rohaninya? Ada yang tahu? Kalau kalian bukan sekolah minggu, pernah Yesus lahir di Bethlehem, ya kan?
mengikuti pola Yesus. Ya, kalau Bapak kemarin waktu pemburian Bapak kita, Bapak rohani kita mau bilang ke kami para pelayan bilang, kita mencoba Yesus. Yesus 30 tahun di rumah. Di mana 30 tahun? Cepat atau lambat? Hah? 30 tahun? Kakak ada belum ada 30 tahun? Belum. Bayangkan Yesus 30 tahun di rumah, dibentuk di rumah. Lamanya di kampung. Kamu kayak mana? Aku udah kelarin, aku dari sini. Nggak ada, aku mau jadi ini aku gitu. Udahlah. Masih umurnya masih 20. Sosok melari. Yesus saja 30 tahun. Kamu ngapain Yesus dibentuk sama Yesus dan Maria? Waktu dia kecil lah yang kemudian seperti kalian remaja, seperti kalian yang sudah youth, dia mencari kayu bersama Yesus. Ya, tak malas dia. Makanya Yesus itu kata Bapak rohani kita sempurna dia. Karena ibunya Yusuf dan ibunya Maria dan Yusuf melatih dia. Dan dia percaya kepada Yesus. Dibilang bapaknya Yesus, Yesus, ayo dulu kita buat kayu. Ambil kayu, kita mau buat dulu lemari. Langsung dibilang si Yesus gini, aduh lah Pak, HP aku, kan yang main HP, main game ya kan. Ejen. Gak ada. Ketika itu Yesus langsung bilang, iya Pak, buat apa kita? Ini kayunya apa Pak? Warnanya kok beda dengan ini Pak? Dia banyak nanya, dia mau lebih tahu. Itulah masa betul. Buat kita kan, ayo dulu, kita apa? Ambil dulu jemuran itu. Kayak mana caranya Mak? Yang mana mau diambil? Kayak gitu. Yesus langsung bilang, Pak, ini kok beda ya warna kayu ini sama ini? Kok bisa ya Pak? Dia belajar. Bayangkan gak ada gurunya, gak ada sekolahnya, tapi dia belajar bersama Yusuf dan Maria. Dia tanya, kemudian Pak, Bapak boleh pakai kali pakai sentimeter, gak pakai penggaris kan? Dulu kan ada penggaris kan? Membuat lemari itu gak perlu. 30 meter Yesus, ini 80 meter, mana bisa dia kan? Tapi dia bilang, Pak, mana bisa Bapak gini anak, gini. Jadi dia udah melewati, membuat berbagai macam kayu-kayu bersama Yusuf. Karena itulah mata pencarian daripada Yusuf sampai dia besar. Nah, itu yang kita contoh kehidupan Yesus. Sampai dia remaja seperti kalian mengalami kalau dalam kitab ada ayat Yesus pernah lapar. Sama, kita juga pernah lapar. Yesus pernah ngantuk kayak kalian. Sampai kali tak boleh mobil tadi berdiri. Lompat lagi. Tambah lagi di mana ini dia lupa. Dia sudah merasakan ngantuk, tapi dia tidak membiarkan tubuhnya lemah ini menguasai dia. Makanya ketika dia 30 tahun, langsung kata Bapak rohani kita, keluar dari rumah, pius seperti ledakan bom. Banyak muridnya, banyak mengikuti dia. Kejadian mujizat di mana-mana. Wow, itu bukan pekerjaan manusia. Pekerjaan Tuhan. Ya. Makanya ukuran kita jangan sok-sok besar-besar. Belakang besok, duduk di depan aku. Terlagi aku dah siap kuliahku. Bikin aku rumah ini, rumah apa ini? Jangan sampai ada seperti itu di dalam hati. Kenapa? Harus tahu kau siap di rumah. Ketika apa? Ketika Yesus keluar, banyak setan kan? Enggak, si setan yang mengusir si Yesus. Yesus yang mengusir si setan. Begitu juga kita di luar menghadapi dengan sistem dunia. Kalau yang bekerja tahu ya kan, sistem dunia ada bos, ada supervisor, segala macam itu ya kan. Nah, itu akan menekan kita makin ciut. Tapi kita bisa tidak ciut karena ada firman. Makanya ketika banyak cerita di luar
Gabah dia. Rumahku ini pemulihan kayak merdeka dia. Jadi kan, dia apanya nggak jadi tahu. Banyak ayo. Nah, jadi nggak perlu kita kan menginjili apa kasih selebaran. Ayo ya datang ke rumah kami ya. Datang nggak perlu. Tapi tunjukkan itu baik. Tapi tunjukkan dari karaktermu. Yesus kan gitu kan. Ketika kalau Bapak Rohani bilang Yesus, waktu dia di luar ada muridnya, tinggal sama-sama dia sama muridnya. Artinya 24 jam sama muridnya. Jadi tahu Yesus itu kapan lapar, kapan dia ngantuk. Nah, kalau Yesus tadi banyak salahnya, kau bilang kau Yesus anak Allah, kau bilang kau Allah. Tak pernah kau berdoa sama dia katanya. Kata berdoa itu mana? Kau Allah kayak gini nggak perlu saat teduh katanya. Katanya. Yesus, makin lama makin banyak orang ikuti dia kan? Artinya tidak ada celah. Artinya dia sempurna. Jadi cek hatinya. Kalau aku selama ini kak, cuy, aku malas aku kak, gitu ya. Apalagi, ya itulah kak HP ku kak. Udah aku bilang kau tak pakai HP gitu kan? Aku yang salah. Kayak mana ini kalian kan? Kau harus bisa lebih dewasa pakai gitu. Jangan bilang otakku ini yang salah kak ya. Tapi buat komitmen. Karena orang yang merubah dirinya sendiri yang bisa berubah. Kakak tak bisa merubah kak Pika ini kak. Pika berubah dulu jadi gojes ya kan? Gak bisa deh. Tapi tuh gak ada perilakunya yang akan dibawa dari hidupnya. Ya aku bakal dia kok dulu gaya bocor-bocor, kayak bajumu gitu kan? Gak bisa deh. Tapi ketika kita ambil keputusan yes Tuhan, aku mau berubah. Apa karaktermu yang belum? Aku belum bisa kak datang yud ibadah. Ya bisa kan? Masa aku yang bisa datang kau ke yud? Itu ibadah kan gak bisa kan? Datanglah dengan berubah. Nah, kak kerjaanku begini, begono. Yesus pun juga gitu. Ya, banyak kerjaannya untuk mengajar murid-muridnya. Tapi dia bilang, Tuhan bilang tegur apa dua panggil dia untuk datang di hadirat Tuhan. Makanya pagi-pagi Yesus berdoa kan. Padahal murid-muridnya tidur semua kan. Nah dia lebih mementingkan pribadinya kepada Yesus, kepada Tuhan. Nah kamu juga pentingkan dirimu kepada Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Amin. Jadi jangan lagi kita bukan dalam rumah. Ayo adik-adik kita ibadah ya. Satu. Aduh aku masih banyak pekerjaan tuh begini. Oke. Ayo adik-adik. Aduh PR tuh pak. Banyak kali PR mereka suka. Tuh gitu. Bapak rohani kita bilang kepala bapak rohani kita. Karena kan dibilang ya kepala aku lewat gini. Tuh gak dibilang kayak mana lagi. Oke. Ayo adik-adik apa? Aduh kak otakku gak bisa menghafal ya. Salah lagi otaknya kan? Nggak bikin otak-otak dalam waktu cerdas. Otak dalam waktu cerdas tadi kalau bapak rohani ngajar begitu. Dulu kami kalau kami agak bodoh-bodoh gitu bapak pintar gitu. Iya tanya bapak. Jadi kalau kami agak bodoh-bodoh tengoknya pintar dalam waktu Yesus. Pintar dalam waktu Yesus. Tekad juga kamu pintar dalam waktu Yesus gitu. Dan salah otakku ini yang salah. Otakku ini. Boleh dari otak ya. Ya itulah adik-adik. Nah ada beberapa hal yang harus kalian bisa pahami di dalam rumah rohani. Nah ini poin-poinnya akan kita berikan kepada adik-adik. Di dalam rumah rohani kalian sudah lengkap ya. Ada Bapak yang membangun hidupmu, ada ibu rohani dan ada juga saudara-saudara rohani. Nah kamu sebagai seorang yang hidup di rumah rohani, yang hidup ya jangan yang mati, hidup di dalam rumah rohani yang pertama. Syaratnya kamu harus menjadi anak. Syarat pertama harus menjadi anak. Nah, perlu digarisbawahi. Anak. Banyak orang di dalam anak-anak muda di dalam gereja menganggap aku udah anak Pak. Anaknya kayak mana? Anaknya aku ini tiap minggu, anaknya aku tiap ini. Kan aku kak melayani Tuhan aku kak, main gitar aku kak, apa lagi cuci kamar mandinya aku kak. Tapi kamu sudah jadi anak belum? Pastikan kamu jadi anak.
menjadi anak, kamu bisa membuat dirimu itu diingat oleh Bapak rohanimu, melekat hatinya, namamu di hati Bapak rohanimu. Ini anakku. Tapi kalau kau dicuekin sama Bapak rohanimu, berarti kau bukan anak. Oh, itu jalan-jalan kata Bapak. Apa itu nggak tahu ya. Tapi ketika hati, kalau nggak step datang Bapak, mana si Wanto? Mana sih ini? Berarti kita sudah mulai ya, mulai menjadi anak, masih mulai. Dan perasaan masih mulai ya kan? Perasaan pun ya kan? Masih mulai jadi anak. Nah, kemudian kamu harus bisa menjadi anak. Anak itu dilahirkan oleh Bapak rohani. Artinya kau lahir baru. Nah, firman yang kau dapat ketika kau lahir baru dari Bapak rohani. Nah, itulah indikator kamu menjadi seorang anak. Dan ketika sesuatu di rumah terjadi sesuatu di rumah rohani, kalau menjadi tamu, ya contohnya, ya kita akan ibadah gabungan, ya boleh situ buat ke situ, ya itu kau boleh, bagaimana? Sesi konsumsi, tambah lagi, ketua, tambah tamu, lama-lama ke belakang ya kan? Enggak dari depan. Nah itu indikatornya juga kamu sebagai anak. Ya, nah kamu harus pastikan siapa yang bisa tahu kamu jadi anak atau tidak, kamu sendiri dan bagaimana sikapnya. Kemudian cek motivasimu, cek ketaatanmu. Ketika mau ditegur sama pemimpinmu, aku hanya mau ditegur sama Bapak rohani, kakak rohani enggak. Apa bedanya? Berarti kau masih belum paham siapa dirimu. Misalnya, Bang Alvin yang negur aku, ngapain ya? Bang Alvin yang negur aku, dan pula ya kan? Saya rupanya Bang, dan pula ya kan? Saya kan, maksudnya otakku ini salah. Dia nggak bisa. Nah, kakak-kakak rohanimu seperti kami dan Bang Alvin dan yang lainnya, dia punya tanggung jawab, ya, dan dia sudah ditugaskan oleh Bapak rohani. Kamu harus bisa mengambil spirit. Amin. Nah, yang kedua, sama yang kedua, oke, siap dibentuk dan dilatih. Katanya ada garis bawah, siap, jangan setengah siap, 60% siapnya atau 90% siap, tapi siapnya harus 100%. Siap dilatih. Kalau di dalam rapat kami udah mulai latihan, udah mulai nampak aslinya, ya kan? Kristian, kita mau apa? Ini kan misalnya, coba ini, upload print. Gimana kah? Udah pusing kepalanya, ya kan? Gimana? Dekorasi, set. Gimana kah? Ini loh deh, dari Google deh. Masih diajarin sama kayak nggak apa-apa. Mulai dah merasa terus. Apa lagi? Siapa lagi? Jamin, ketik ini. Vira, ketik ini. Mulai berlatih. Nah, akhirnya pimpin ini, jangan salah langkah. Iya, langsung semua kerja. Semua udah hebat, semua yang untuk rapat sedang mengalami pembentukan. Dan kakak percaya itu firman, makanya mereka bisa taat. Bisa aja mereka berontak. Nah itu tidak akan membuat hati marah ataupun sedih. Ya, karena itu dia, itulah dia manifestasi manusia yang jahat tadi. Kalian akan berdoa untuknya. Dan akan sama-sama Pak Tuhan juga bilang kita doakan terus gitu. Tapi ketika ada hatimu, kau bisa melakukan segala sesuatu itu bukan karena dirimu, tapi karena Tuhan. Nah, di sini ada ayatnya. Karena Filipi 2 ayat 13, coba buka. Berkata semuanya yang kau kerjakan ini bukan karena keinginanmu, bukan karena iya dan aku tak dibilang enggak. Ini dia ini Filipi 2 ya 13. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Gua lagi. Semangat dong. 1, 2, 3, go. Kemauan wajah kepala yang mengerjakan. Udah mau ya pasti bilang kakak rohani melakukan sesuatu yang bilang aku mau
mau datang beribadah itu karena pekerjaan Allah. Kau mau mencuci kamar mandi itu karena pekerjaan Allah. Kau mau mentaati pemimpin itu karena pekerjaan Allah. Semuanya. Kau mau saat teduh itu pekerjaan Allah. Bukan pekerjaan buat-buat gelang. Nggak ada. Kakak kelas baru tidak ada. Kau mau mendoakan orang tuamu itu pekerjaan Allah. Kau mau rendah hati berubah itu pekerjaan Allah. Semua pekerjaan Allah. Wow. Luar biasa kan? Ya, semua Allah yang mengerjakan. Tidak pantas kita membanggakan diri kita. Tidak pantas membanggakan karena semua yang mengerjakan adalah Allah. Kau mau berubah dari orang yang jahat menjadi yang baik itu pekerjaan Allah. Itu Allah yang mengerjakan. Jiwa Allah, firman menembus jiwamu sehingga jiwamu mengerti, roh mengerti, dan kau melaksanakan dari tubuhmu. Jadi kau yang lama misalnya kau dulu bohong, berubah jadi tak bohong, itu pekerjaan Allah. Yang lamanya kau dulu mungkin mencuri-curi, nah, misalnya berubah kau dengan pekerjaan Allah. Siap dibentuk dan dilatih. Kalian tahu nggak emas? Apa disebut emas? Emas itu, nanti orang kalau emas yang lain nggak tahu emas ya. Tapi kalau kita kasih emas, kalian nggak tahu ini emas ya. Emas itu jadi emas. Kapan sampai dulu? Dibakar dengan suhu berapa? Wow, suhu tinggi-tinggi sampai dia melemet. Supaya bisa dibentuk. Nah, itulah kita deh posisinya. Kau akan dibentuk oleh kakak rohani, kakak-kakak rohanimu sampai kau, kalau kakak sedang di titik nolmu, kau akan merasa aku belajar di mana juga ini, aku baca terus sakit hatiku. Sampai begitu nanti, nggak percaya? Alami sendiri. Aku baca di mana juga ini. Oh, marahin aku, bapak marahin ibu, marahin aku, semua marahin aku, katanya kan. Oh, aku pernah dulu nggak mendukung aku, katanya. Oh, sampai titik itu orang-orang akan membantukan. Tapi ingat, ada firman yang kuat. Kau tidak akan berlari kepada kesenangan dunia apa? Sudah bunuh diri aku, enggak apa-apa pilih itu kan. Tak akan pernah terlintas di otakmu ini. Tapi kau bilang, ya udahlah Tuhan, aku berserah. Nah, karena semua yang mengerjakan Tuhan. Amin. Siap, artinya siap maupun jangan 90%. Ada orang siap mengerjakan kayak bapak bilang, buat dulu ini, saya makan ini kata bapak. Iya siap, 1 tahun masih siap. Mana sih ini nggak tahu ya kan? Bisa. Nah, harus siap langsung laksanakan. Yang ketiga, memiliki peran di dalam rumah. Memiliki peran di dalam rumah. Ada peran. Sama seperti tubuh. Ada kaki, ada tangan, ada mata, kepala, dagu, pipi. Semuanya punya fungsi masing-masing. Kalau tangan dapat coklat, tangan kiri dapat coklat, tangan kanan cemburu nggak? Kalau ada dapat coklat, banyak kan? Enggak kan? Jadi sama seperti kalian. Kalau kalian misalnya orang abang Adriel di atas menyembah Tuhan sebagai pemain gitar, kalian nggak ada apa-apa langsung bilang Adriel aja lah, Adriel aku apa laku, Adriel ditempul ya kan? Enggak, kita punya peran masing-masing. Buktinya apa? Ketika sakit tangan kanan, tangan kiri merasa nggak? Merasa bagaimana harus baca puisi tangan kanan tadi. Karena semua aktivitasnya pegang. Dan kalau kakimu kiri kena paku, bagaimana kaki kananmu? Pasti dia bakal berkorban kan? Begini jalannya kan? Paling banyak dia mengangkat bebannya kan? Itu juga kita punya peran masing-masing. Apa peran kita? Jangan kau menganggap di luar itulah peran seorang anak muda di pelayanan. Jadi main drum, LCD. Bisa kita cek satu-satu itu hadir di mana. Jangan terlalu bangga juga saya bilang sama anak muda. Jangan bangga kau jadi seorang lain. Udah beres kan hatimu? Makanya sebelum kemarin, orang susah
kekuatan diberikan oleh Roh Tuhan yang ada dalammu, kamu bisa memiliki semua itu. Karena apa? Tak bisa dibanggakan semuanya. Tuhan bilang tadi, Allah itu adalah, coba lihat, Allah itu adalah Roh. Nah, tadi Kak baca tadi di awal Yohanes 4 ayat 24. Jangan Tuhan bilang Allah itu manusia. Kalau manusia berarti Allah itu berdustalah ya kan? Kayak kita suka bohong-bohong ya kan? Enggak. Yang ini, Allah itu Roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya, ketika kau melayani Tuhan, yang kau pakai adalah rohmu, yang kau andalkan adalah perenungan firman-Mu, pengulangan firman-Mu. Doamu saat pagi gimana? Itu yang kau pakai, bukan skill. Skill tak penting. Saya katakan skill tak penting. Itu bisa diubah 180 derajat oleh Tuhan. Jadi kau orang yang skillful. Orang manusia aja, manusia di luar Tuhan, ketika dia otodidak main gitar bisa jadi skillful dia kan nggak ada ngajarin dia dari sendiri dia. Memanglah kita yang dalam Tuhan dapat firman Tuhan kita andalkan itu. Apa bedanya kita? Nah, berarti artinya jangan endal. Jadi ketika menyembah Tuhan ingat, yang kau perlukan adalah roh. Karena Tuhan menerima penyembahan yang berasal dari roh. Karena Allah itu adalah roh. Oh, dalam kali kalian begitu kenyataannya. Makanya kakak di depan ini, kakak kasih khotbah segala macam. Tak berani aku mengandalkan kemampuanku, pengalamanku berapa tahun di mana-mana kerja. Enggak, aku berperang setiap pagi. Berperang aku. Mana ya Tuhan? Keadaan jantung ini begini-begini. Tapi semuanya ketika aku dilatih dalam rumah rohani, semuanya bisa. Kakak sama Kak Des di Medan punya rumah rohani. Kami tak mau sebenarnya tampil di depan-depan. Apalagi yang gak suka aku tampil di depan-depan. Aku lebih suka jadi apa? Pahlawan siap, joker. Kalau bilang kami jokernya. Bapak rohani bilang, sok. Saya mau yang ini. Hanya sok berjalan. Tak perlu sampai ditengok-tengok tapi dia ketika kami gak ada paginya. Mana ya si Idris? Oh itu karena hatinya melekat. Kamu perlu tampil. Aku ini Pak, iya Pak, gitu. Gak pernah saya ada di belakang kami. Gak pernah. Ayo Kak, tampil. Gak lah, kalian dulu gitu. Kami gitu. Tapi ketika ada pekerjaan, yang mendukung Bapak rohani, cepat. Kita kasih ini berkorban dapat uang seringnya, kasih uang sering, langsung gitu. Kita ke rumah Papa yang kita mau beres-beres ini, buat itu, langsung cepat, Pak gitu. Nah, gitu dia. Kita nanti ada apa yuk dia beres-beres sampai segala macam, langsung kami. Jadi saya itu ada pelayan-pelayan kita lakukan, punya pangkat tinggi-tinggi enggak. Kami jadi orang yang paling depan kalau mau buka rumah di kami. Tak perlu kami anjur-anjur datang ketemu baik-baik. Palsu ya kalau nggak ada nggak. Semua itu palsu ya kan. Tapi kan ketika membangun diri kami, renungan firman Bapak rohani bilang, mana catatannya kumpul catatannya, mana pertemuannya kumpul perenungannya. Kami masih di situ loh kayak gitu. Kami ada sampai sekarang. Ayo apa? Google Meet kita berdoa sama-sama, berdoa kan sama-sama. Nah, itulah yang harus sebenarnya posisi. Kakak yakin kalian bisa. Bisa. Gak perlu harus tampil di depan. Aku lo keren. Putih aku ganteng, aku mataku coklat. Rambutku aduhai. Ya, oke, itu poin berapa tadi? 3. Poin ke-3. Sekarang keempat. Rela berkorban demi pembangunan rumah. Wow, berkorban kayak pahlawan kapal tanda jasa gitu ya. Rela berkorban demi pembangunan rumah. Nah, berkorban ini deh, enteng ini, berat ini. Berkorban. Pertama, korbankan apa? Korbankan kalau lama-lama di gereja. Katanya berkorban dari mamanya, ya kan? Apalagi berkorban apa lagi? Habis uangnya, ya. Baru lagi aku gajian, tiba-tiba udah diminta lagi ke pelayanan. Berkorban keuangan. Berkorban apa lagi? Sampai kali udah diri main drone lagi, tampak-tampak lagi. Pulang lagi nanti ya kan, beres-beres lagi. Itu salah satu berkorban. Berkorban apa lagi? Oh, banyak yang harus kamu relakan. Itulah yang di dalam rumah. Katakan rela.
bilang perbaiki salah gitu ya, rela akan dengan sepenuh hati, memang kemauan korban. Jadi jangan takut ketika korbanmu, Tuhan lebih dahsyat akan mengorbankan saudara-saudara. Amin. Amin. Tahu ya betapa korbannya. Selanjutnya nomor 5, memberi yang kita punya ke rumah Tuhan. Beri yang kita punya ke rumah Tuhan. Apa yang kita punya? Kita beri ke rumah Tuhan. Contoh, skill kita. Kak, aku pandai kali memasak. Bawa ke rumah Tuhan. Jadi setiap ada acara dan kita diandalkan dia. Itulah si Devi pandai masak. Ambil dulu dia. Udah berfungsi dalam rumah Tuhan, ya kan? Apalagi skill kita ngopel. Orang pun ada ngopel skill loh. Ada orang ngopel, selingkuhkan aja. Tak tahu dia jalan orang jatuh, pilih katanya kan? Skill apa? Skill memperbaiki nih. Nah, seperti ini banyak kali kan kopi di mana-mana, ya kan? Nah, ini nggak tahu kan kita dari mana saya pulang. Bunganya lepas, ya kan? Ada karton, nah, ada piring. Nah, siapa yang bagus ini? Bapak pendeta. Wih, Pak pendeta lagi bagus di piring-piring itu. Mamamu ya, Mam. Bapak pendeta lagi ngapain? Piring-piring ngapain segala macam? Ngapain kita? Mati lagi kita, ya kan? Gak berfungsi kita sampai juga mati. Kalau tanganku gak berfungsi, misal tangan ini udah mati, stroke, bisa gak berfungsi kan? Sampai nangis darah kau akan bisa gerakan ini. Nah, udah mati dia. Iya kan? Mana tangan di sebelah? Oke, mana pun, sampai nangis darah kau akan bisa bergerak. Karena udah mati. Nah, kita mau mati. Masa bapak rohani lagi yang bagus pasti bagus gitu di semua, bagus di pohon, aduh. Tapi kita nggak berperan sama itu kali mama mati. Makanya mulailah berikan yang terbaik, bawa yang kau punya ke dalam rumah. Apa yang kau punya, bukan apa yang tak kau punya, apa yang kau punya. Bawa ke rumah Tuhan. Ketaatanmu dia bawa. Apalagi kau misalnya rajin apa? Rajin bersih-bersih, ya udah bersih-bersih semuanya. Kalau apa suka menyapu halaman, kutip sampah, ya udah kutip sampahnya. Kalau apa suka benahi semua speaker segala macam. Ini bunyi kan? Ini bunyi suaranya ya, perbaiki, belajar. Gak ada orang lahir kayak anak perantau kamu nggak bisa. Gak ada orang lahir tiba-tiba jadi pintar instan dia. Akhirnya dia penemuan lampu, ya kan nggak mungkin. Baru lagi lahir dia. Ada orang itu baru lahir tiba-tiba jadi instan. Baru lahir dia udah bukan lampu, katanya. Ada ya deh, semua dia belajar. Pelajarin apa lagi? Bantu apa? Bantu bapak. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan apa yang kita punya. Jangan tuntut orang lain. Aku nggak bisa ini, dia pun bisa nih. Tunjuk orangnya kan? Tunjuk diri. Ya. Tunjuk diri. Coba bilang, aku mau menunjukkan dan memberikan apa yang aku punya. Kadang orang tak tahu dia apa yang punyanya pun. Orang tahu bahwa dia orangnya suka memberi, tapi dia tak ngerti, tapi dia tak tahu. Kau orang suka memberi loh, katanya. Masa iya, katanya. Iya loh, kata kawannya. Enggak, dia perasaan aja dia itu. Kalau dia perasaan sih, ayo ya. Selanjutnya nomor berapa nih? Nah, terakhir. Tunjukkan ya. Nomor 6 terakhir. Katanya yang terakhir, menghilangkan ambisi. Menghilangkan ambisi dan memberi diri untuk pembangunan rumah. Menghilangkan ambisi dan memberi diri untuk pembangunan rumah. Beri dirimu pembangunan rumah. Artinya kau punya ambisi. Ambisi itu seperti ini deh. Ketika kita mulai sudah dewasa kan, oh kita rasanya pengen kali ya kan, menginjili kemana-mana. Ya, aku kak lagi gitu rumah-rumah. Aku udah buat uang, buat dia kan. Tapi dia punya ambisi, ambisinya salah.
Nah, kau harus bisa menyerahkan ambisi kembali kepada Bapak Maha. Anda kan orang itu, ya Pak, mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini. Lalu Bapak Rohani bilang, dia mau jadi pilot tapi tak dikenal sama Bapak Rohani ya. Tiba-tiba, dipilot kau. Bapak Rohani itu tak tahu, tak sempat mendoakan supaya dia terjaga yang jadi pilot. Tiba-tiba mati pula dia kan, tenggelam dia jadi, sampai salah ya, kau sendiri kau sendiri dia tak bilang sama Bapak Rohani ya kan. Apa lagi, mau jadi apa? Mau jadi kapal, nakoda, tentara. Tak kau bilang sama Bapak Rohani, mati tembak kau tiba-tiba, kau siapa? Allah, ya kan? Kau tak mau menyerahkan ambisimu dan memberitahu kepada Bapak Rohani, Pak, aku begini Pak, aku ada rencana begini Pak, ada doa ya Pak. Oh gitu ya, Bapak Rohani memberi penuh hati. Pada suatu saat dia bilang, oh kayak mana Pak, kamu udah berhasil? Kata Bapak Rohani tadi. Iya Pak, mana Pak? Ya udah, semangat Pak, kamu berhasil. Wih, makin keren gitu ya. Wih sama Bapak Rohani, wih nggak mati sembarangan gitu ya kan? Menjadi tentara, begitu tembak mati bola, aku bersama Bapak Rohani. Oh, ya iya Mama, kamu aku udah tiba-tiba jadi tentara kata Bapak Rohani. Dibilang sama aku. Hati-hati. Amin. Hilangkan ambisi, serahkan dalam rumah. Amin. Apa cita-cita? Kau pasti punya cita-cita. Mau cita-cita kecil, cita-cita besar, pasti ada. Tapi ingat, semuanya untuk pembangunan rumah. Amin. Amin. Ketika nanti kita pulang, anak muda mulai bergerak, ya, kerjakan peranmu masing-masing. Pada halaman gambaran kartu perapat kita punya satu kapal rohani yang sama, tidak ada yang beda, ya, sama saya katakan. Yang lainnya adalah pembimbing-pembimbingmu yang akan menjaga hidupmu. Tapi sumber daripada firman itu hanya satu. Ada banyak orang merasa dia jadi bapak atau dia merasa ini bapakku. Tidak. Kalau kau ada dalam kapal rohani, bapakmu hanya satu. Bapak jangan mau. Selain itu tidak. Karena sumbernya adalah bapak. Yang lainnya tak menghormati, hormati lah. Sama seperti kau menghormati bapak. Sama seperti Yesus. Dia dibilang Allah, tapi dia juga menghormati Allah. Amin? Amin? Sudah bisa melakukan? Amin? Apa lakukan? Kalau kerja menutup pintu gereja tiap minggu kerjakan dengan benar. Tiap kerja melap kaca gereja kerjakan dengan benar. Jangan bilang aku saja, aku anak tiri. Gak ada anak tiri, dek. Semua anak kandung. Nah, kamu harus tahu apa rupanya kalau aku jadi anak dan dia dalam rumah rohani. Kamu akan menerima rupanya adalah warisan. Di dalam rumah ada bapak akan mewariskan apa yang dia punya kepada anak. Makanya tidak ada anak tiri. Semuanya anak kandung. Pastikan kau anak kandung yang akan mendapat warisan apa? Spiritual. Aku kira nanti aku dapat mobil dapat pendeta ya sama aku katanya. Gak ada habis itu ya kan? Awal ada anaknya gak kompen gitu kan. Tiba-tiba saya bilang aku cok ya. Aku mobil Pak Pendeta. Gak tahu sih apa sih ada cok rumah pendeta sama aku kan. Percaya ya kan? Warisan rohani. Lihat Bapak, apa yang bisa kau tangkap bos ini? Kelemahan putar, maka jangan kita barbar ya kan? Pipana. Anak siapa kau? Pak Malang. Ya Tuhan, Pak Malang berdua aja kau anak siapa? Anak tiri kau ya? Kenapa kamu saya juga bilang itu? Makanya saya lebih merenungkan firman Tuhan supaya apa yang saya keluarkan itu bukan bahasa dari manusia, tapi berasal dari firman. Saya masih belajar dari itu. Belum seperti yang kalian bayangkan. Banyak yang harus saya hati. Ya, warisan. Apa lagi yang utang? Karakter bapak, kerajinan bapak. Apa yang rajin kali dia? Aku mau makan nanti katanya kan di rumah. Ya benar lupa, masih sekali aku bilang benar. Langsung dimasak. Nah, kalau alasannya itu ketika bahwa bapak itu rajin dan saya belum respon dengan baik juga lah, karena itu kepalsuan, hanya bapak
ya kan? Ya. Apalagi contoh dari Bapak. Karena dia lebih gitu. Kalau nggak bisa contoh abang pembimbing mungkin yang banyak kepalsuannya, contoh aja Bapak pembimbing kita. Contoh, bagaimana karakternya bagaimana, pemberiannya bagaimana, hatinya bagaimana, kita menghadapi sesuatu bagaimana imannya. Ya kau contoh. Amin. Siap dapat warisan? Iya. Ingatlah deh, warisan yang dipilih Bapak rohani kita itu diwariskan Allah. Amin. Tepuk tangan dulu kita semua. Ya, saya akan berikan Bapak untuk tepuk tangan untuk Bapak kita. Haleluya. Ini penting karena ini menyangkut hidupmu di bumi dan hidupmu dalam kekekalan. Amin. Haleluya. Jadi bukan buatan manusia. Ini dari Tuhan. Amin. Kita disebut keluarga Allah. Keluarga Allah maksudnya keluarga rohani yang sudah dilahirkan dari Allah, ya, yang sudah dilahirkan Allah menjadi anak Allah melalui firman yang disampaikan oleh Bapa rohani dan dikerjakan Roh Kudus dalam kamu ketika menerima firman. Rasul Paulus mengatakan banyak pengajar, beribu-ribu pengajar, tapi akulah Bapakmu. Dan Rasul Paulus tidak menikah, tapi dia berkata oleh Injil akulah Bapakmu. Maksudnya itu Bapak rohani. Karena ini menyangkut hidup kita di dunia dan di kekekalan. Haleluya. Jadi banyak yang tidak mengerti ini. Jadi kalau ada tadi Grace bilang gereja itu belum tentu rumah rohani. Ya bisa saja mereka pikir gereja itu sudah ada jemaatnya, sudah mengaku percaya, ada organisasinya. Padahal gereja itu rumah rohani. Rumah rohani itu ada bapak, ibu, kakak, adik rohani, dan semuanya punya peran. Ada 6 karya kan? Nah, maka sekarang lewat ini kamu harus lakukan ini. Bisakah disebut rumah kalau batu-batu itu ditumpuk begitu saja? Supaya itu bisa jadi rumah, batu itu harus diambil, disusun oleh tukangnya kan? Seperti ini. Jadi kamulah bahan bangunan rumah rohani, batu-batu hidup. Lalu oleh Tuhan melalui Bapa rohani dikerjakan Allah dalam dirimu melalui firman dan rohnya, lalu kamu mengikuti, lalu kamu disusun demikian menjadi rumah rohani. Haleluya. Tadi Kak Grace sudah sampaikan dan Kak Rimnya, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Haleluya. Tapi semua karena pilihan. Dan di dalam Tuhan sudah ada kepastian. Firman-Nya sudah memberitahu. Tinggal kita ambil keputusan di rumah Tuhan, bangun di rumah Tuhan, dan ikut membangun rumah rohani. Kak Grace, Catherine, semua terlahir dari rumah rohani. Ya, semua terbangun dan Allah yang melakukannya. Jadi itu sebabnya kalau kau terbangun di rumah rohani, itu nampak termanifestasi nanti di keluargamu. Nah, tidak bisa hidupmu beda dengan di rumahmu, di keluargamu dengan di rumah rohani. Justru dari rumah rohani kau tahu bagaimana hidup di rumah tangga atau di keluarga.
Dan Tuhan akan memakai juga orang tua jasmanimu melalui rumah rohani. Haleluya. Tadi sudah disampaikan kau harus hidup dalam rumah rohani. Amin. Karena Tuhan ada di sana. Coba kasih dulu satu ayat, 1 Yohanes 5 ayat 20 ayat 19 barangkali. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat, coba tunjukkan dulu. Mari perhatikan. Pasal 5 ayat berapa tadi? 1 Yohanes 5 ayat. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah sejarah. Seluruh dunia berada di mana? Sejak Adam dan Hawa ditipu iblis karena melanggar firman, percaya kepada iblis, maka sejak itu kuasa yang diberi Allah kepada Adam dan Hawa atas dunia ini beralih kepada iblis sampai sekarang. Virus corona ini terjadi dan dia, Alkitab sendiri bilang, seluruhnya dikuasai. Tetapi yang tak bisa dikuasainya semua kita yang berasal dari Allah, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang sudah dilahirkan di rumah rohani. Amin. Yang tak dikuasainya adalah gereja, rumah rohani. Sebab di gereja siapa yang berkuasa? Dan Yesus jauh lebih hebat dari iblis. Jadi kenapa iblis tidak bebas di dunia ini? Karena masih ada anak Tuhan. Karena masih apa? Jadi anak Tuhan yang menghambat, menghalangi iblis berkuasa di bumi ini, di mana anak Tuhan bergerak. Selebihnya dia berkuasa. Karena apa? Seluruh dunia berapa? Ini firman Tuhan yang bilang, bukan iblis yang bilang, bukan orang yang bilang. Jadi kalau iblis melakukan apapun di dunia ini masih legal, karena Adam memberikan kuasa kepada mereka. Tadinya Allah yang memberi kuasa kepada Adam dan Hawa, Kejadian 1:26 sampai 28. Namun ketika kita dilahirkan jadi anaknya, sejak kita bertobat, setelah mendengar firman, menerima firman, Roh Kudus bekerja, lalu kita dilahirkan sebagai anak Allah, kita berasal dari Allah walaupun ada di bumi ini. Dan kita dibangun dan ada di dalam rumah rohani. Jadi rumah rohani atau gereja, keluarga Allah tak bisa dikuasai. Selainnya bisa dikuasai. Tetapi kalau rumah rohani atau gereja atau kita memperluas area kita, itu tidak bisa melawan. Makanya disuruh kita pergi memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Haleluya. Maka Tuhan bilang kalau kau percaya kau selamat dan sisi rumah iblis tidak bisa, karena Yesus yang berkuasa di rumahnya. Dan di rumahnya kita akan mengalami kehendak rencana Tuhan. Di rumahnya Yesus yang menjadi Raja yang memerintah. Maka kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi di mana?
di rumah rohani, di gereja. Dan kalau ada kau di rumah rohani, kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau kau ada dalam rumah rohani, maka iblis tidak berkuasa, tidak termasuk rumah rohani. Oke? Malah kau lebih berkuasa dari iblis. Haleluya. Jadi hiduplah di rumah. Iblis bisa bikin orang kena corona, kena sakit penyakit. Di rumah Tuhan hanya ada kesembuhan. Karena Tuhan ada di rumah, karena Dia sumber kesembuhan. Di rumah Tuhan semakin baik semua baik. Karena Tuhan sumber segala yang baik ada di rumah. Jadi masa depanmu dari rumah. Haleluya. Coba waktu kamu lahir kecil dulu gak dirawat sama bapak mama di rumah tangga, bisa dipatok ular udah mati kamu. Ini kau begitu panas sedikit langsung diobati, langsung dikasih sehingga gak step lalu mati. Kau gak bisa menjaga diri dulu kan? Setelah kau dibesarkan di rumah, maka kau bisa disuruh cuci dulu piring ini dulu. Lalu kau berpikir ngapain aku suruh? Nah, kau gak tahu kau anak. Jadi tadi kita belajar syarat untuk hidup di rumah rohani harus jadi anak. Saudara sudah percaya kau anak Tuhan? Yang kedua, kau siap hidup dilatih. Amin. Ya, tidak ada orang begitu lahir pandai matematika kan, pandai matematika, ya dilatih. Suruh pergi sekolah, malas pergi sekolah. Kau malas makan aja, kadang-kadang dibahas sama orang tua. Dulu zaman dulu, anak kecil harus dikasih makan. Malas dia makan, kasih dibukainya, ditutup mulutnya. Kalau zaman dulu gini, kalau bayi, nah belum ada bubur itu kan. Dulu zaman dulu masa tak bikin bubur karena nasi mau belado. Jadi mamanya ambil nasi, ambil ikan, ambil sayur, masukkan ke mulut. Dan itu udah penyakitan anaknya. Gak mau dia makan. Nah, dia pikir kalau ini anak gak makan nanti bisa kurus, bisa payah ini. Gak mau makan itu kalau zaman dulu itu berbakar. Kalau zaman sekarang begitu. Yang beli lava boneka. Kan zaman sekarang mana-mana makan kan? Nah, datang gini, kalah-kalah nih mawanya yang ambil boneka, kulit boneka. Nah, tujuannya sebenarnya supaya dia makan. Kadang-kadang di rumah rohani kamu begitu, ayo ke gereja, ayo gereja. Lalu bapak rohani bilang sama orang tuanya, suruh anak itu gereja, suruh cepat. Langsung kamu di mana-mana itu ibarat kamu suruh makan tapi nggak mau. Kasih. Kalau nggak mati, maka kau harus dibentuk dilatih. Haleluya. Memiliki peran di rumah. Banyak anak Tuhan sekarang berusaha aja di rumah. Kayak nggak anak dia, anak kos dia. Ada sini anak kos di rumah rohani. Atau dia merasa aku anak timnya. Gak jelas. Harus pastikan kau anak. Amin. Terus memiliki peran di rumah. Masakan abangnya udah nampak kayu, anaknya nomor 2 asik main game, mamanya udah pergi belanja, bapaknya cari uang, anaknya nomor 3 asik duduk ngobrol, nomor 3 asik pergi sama kawan-kawan kemana naik sepeda, nomor 4
sibuk mas engkel di depan. Nomor 5 yang usia ini adiknya ini 6 bulan, ada yang memperhatiin. Kira-kira ini keluarga yang bagus ini ya. Akhirnya datang apa libat dicotok adiknya, kan? Bengkak dan panas demam mati. Karena nggak ada yang lihat. Lalu mamanya datang, wah, tadi aku suruh kau harus masak tinggal makan. Bapaknya datang, mana makanan? Tak ada, ribut. Marah sama bapaknya, lari akhirnya semua. Aduh. Mamanya pun, kau pun pula yang lama bangun. Oh, bertaklah mamanya. Emosi bapaknya, pukul mamanya, cerai kita. Hancur rumah kakek itu, kacau. Ini bukan membangun rumah. Hari ini hidup suka-suka. Jadi harus peran gimana ya? Mulai dari pulang ke sini, tanya sama kakak rohanimu, tanya sama bapak rohani, pemimpin di sana. Tawarkan diri, rela, jangan dipaksa. Amin. Amin. Nah, kalau kau sudah terlatih, pasti di rumah bapak mama melihat itu. Kau sejak dari padang halaman pertemuan pemuda, kok beda kau? Kamu belajar rumah rohani. Apa itu? Lihat aja nanti di rumah ini. Jadi kau belajar di rumah rohani, kau tunjukkan di rumahmu dulu. Amin. Baru nanti itu menjadi gaya hidup di luar. Di rumah pun kau tak beres, di luar kau beres. Wah, jadi kayak mana kepanjangan? Wih, maaf kita harus hidup di rumah rohani. Mana kebaikan? Begini di rumah rohani. Haleluya. Kalau nggak percaya mah nanti nonton video Pak Bapak rohani kita Pak Ferdi dari Malau, itu judulnya rumah rohani. Wih, foto juga. Karena kamu kan dulu anak muda jadi agak segan dan datang. Apa aja? Gitu ya, punya perannya. Jadi kalau kau nanti pulang ke padang halaman naik kerangkau, apalah nanti peran nanti di sana di rumah rohani. Ya, apalah yang mau kau lakukan, yang rumah, api, kerana gitu Pak. Apa? Ya? Apa? Yang mau kau lakukan, exit ini sekarang. Yang mau kau lakukan. Contoh, nanti kau datang ke gereja, baik itu hari Sabtu atau hari Minggu atau hari apa, apalah mau kau lakukan? Cuek, kalau disuruh langsung lakukan. Amin. Amin. Kau yang singer yang kayak mana jauh? Iya. Iya. Walaupun belum Pak, tapi ada sama kakak rohani sudah pasti cara aku disuruh. Mana caranya? Belajar. Kadang-kadang nggak bisa. Jadi apa yang nggak bisa? Nggak bisa apa-apa. Udah berapa lama kau ikut di pemulihan? Mulai sekolah minggu, coaching dulu sekarang. Jadi apa kerja mau datang ke gereja? Aku dulu dia kadang-kadang ganggu kawanku. Jadi kau nggak ada perannya, nggak urus peranku. Itu bukan membawa rohani. Kalau orang apa bilang saya kembali manoma. Bukan manoma aja. Iya, yang apa tadi apa? Rela berkorban demi membangun rumah. Ya terus, beratnya jauh kemana kan? Liter juga bensinku. Berkorban, amin. Apa yang bisa kalau nggak bisa apa ya kan? Memberi apa yang kupunya. Haleluya. Punya talenta, bisa ini. Yang kayak itu tadi bilang seluruh kamu semua bagus. Ya, aku mau bikin presentasi. Nah, apa? Yang punya di Bandung. Dia punya misalkan di mana. Siali. Oh bisa bikin presentasi yang bagus. Mereka bikin. Pak, ada waktu Pak. Apa kita? Aku mau shooting.
kemungkinan pun aku nggak bisa hadir dia hari Sabtu karena ada Medan tadi siapkan. Bukan ambil S3, ya kan? Jadi kamu nanti S4. Ya. Nah, jadi lalu inisiatif mereka. Mana tahu bapak nanti apa pesan bapak? Ya, akhirnya di Sofi. Nah, semua berperan. Mungkin yang nggak tahu main laptop, nggak mungkin dari saya suruh kan. Laptop pemegang aja, aku nggak tahu pakai mana hidupin gitu kan. Artinya apa yang bisa. Haleluya. Anda bisa kan? Terus apa lagi? Memberi apa yang tubuhnya. Terus iya, kalau aku sih mau di depan aku mimpi ujian. Om sebudah loh. Masa disuruh aku penerima kamu? Bersihkan WC lagi disuruh. Kalau di depan lompat-lompat nanti hebat kan? Berarti api nggak taat tahu. Yang penting tak ada waktunya semua. Haleluya. Jadi lakukan itu. Amin. Kan Bapak Rohani delegasikan itu. Misalnya di sini dengan Bapak Tongang, bilang Pak Tongang begini. Lalu kaum muda, Alfian, itu dikasih sama Alfian. Alfian bilang tunjuk siapa? Siapa yang ditunjuk dia mewakili dia di sini? Siapa? Tahu sih ini dia. Aku gak bisa hukum mati, ya kan? Iya, kau menangani semua. Siap, menangani semua kan? Lalu dibilangnya, kamu udah di sini, ayo Bapak Alfian ada urusan karena ada duka cita. Aku disuruh sama Bapak Alfian, ayo kita beresin, gini. Siap, semua kerja. Berarti kau sudah berperan, bukan beritik. Berperan. Bang, maunya gini bang. Ya supaya keren sedikit, berenak nanti. Gini dong bang. Oh iya, begini. Berperan. Haleluya. Lalu nanti gaya itu sudah terbawa di rumah. Jadi orang tuamu sejak aja jadi kamu deh kok. Jadi berubah di rumah, kok jadi baik ya. Apa sih pelajaran mereka di gereja itu? Dia tanya sama orang, Pak, apa sih pelajaran kok dia berubah? Oh, rumah rohani. Mana Pak rumah rohani? Ya cari lagi. Oh iya. Akhirnya dipulih. Tidak tahu. Jadi kalau keluarga kita dipulihkan harmonis, rukun, pasti diberkati. Lalu orang lihat dulu rumah rohani dibangun di keluarga Kristen di Amerika. Bangun. Lalu ada orang-orang dari Uni Soviet datang ke Amerika, urusan bisnis ada urusan tentang politik, lalu tinggal di rumah temannya di Amerika yang keluarga Kristen yang sudah dipulihkan, yang sudah belajar dari rumah rohani lalu diterapkan di rumah tangganya. Lalu kawan ini lihat selama tinggal di situ, mereka bingung, dia berkali keluarga rohani. Wah, ini masih harmonis semua. Dan itu tidak didapatinya di Uni Soviet. Di Uni Soviet mereka itu kan negara bebas dan komunis. Ada Tuhan, ada pelajaran firman kan? Tapi mereka kaya, termasuk negara super power. Dan di Amerika juga. Tapi lihat keluar ke sini, itu gak dibuka bumi kayak gini baiknya.
rumah tangganya, lihat suami istri, lihat bapaknya sama anak bapaknya, anak-adik, kakaknya. Jadi asal dia datang ke Amerika, ada urusan bisnis, ada urusan politik, pokoknya ada Amerika, dia suka tinggal di sini, enak. Dia pelajari, dia lihat. Akhirnya cerita, anakku kok begitu ya? Kok bisa sopan, taat? Ya kami kan orang Kristen diajari di rumah gereja. Bisa berubah ya. Akhirnya dikasih tahu, lama-lama orang ini terharu. Kalau begitu aku mau berubah. Nah, dikasih lagi Yesus beritahu, bertobat dari dia. Padahal orang ngomong komunis. Jadi akhirnya seringlah dia belajar teleponan, misalnya ke Amerika, dia tinggal di sini saudara. Dia tinggal di hotel, dan dia mau belajar. Akhirnya dia cerita di Uni Soviet, keluarga di Amerika itu hebat, bagus sekali, keluarga kita pucat hati, walaupun kaya, pintar, keren, apanya, ada apa-apanya kita di keluarga. Masa? Iya, satu ketika nanti kalau ada urusan sama kita, buat itu. Dia jadi kemana? Dia mau benar juga bertobat dia lagi. Akhirnya satu-satu bertobat orang komunis. Lalu suatu ketika temannya ini cerita dengan Menteri Pendidikan bahwa di dalam kurikulum di Menteri Pendidikan ini adalah mendidik keluarga yang harmonis. Tapi mereka kan nggak tahu firman Tuhan dan contoh yang real kan, nah semua berantakan. Jadi disebut keluarga berantakan semua gue semua. Akhirnya ceritalah temannya yang sudah bertobat di Uni Soviet ini kepada temannya menteri ini. Gini Pak Menteri, ya kita undanglah mentor kita, pembimbing kita, guru-guru dari Amerika. Oh iya, keluarga mereka sebagus kami sudah lihat Pak. Akhirnya dia setuju. Diundanglah guru-guru dari Amerika, yaitu keluarga yang bertobat tadi yang sudah membuat dia bertobat, didroplah banyak guru dari sana. Boleh sopir. Karena di sana berantakan keluarga, meskipun mereka kaya, pintar, negara superpower, tapi tidak bahagia orang keluar. Makanya pecah itu rumah tangga itu. Apakah Indonesia kan pecah ya? Masalahnya ternyata rumah tangga mereka kurang mampu. Undang dari mereka. Nah, gara-gara itu jadi dibuatlah kurikulum ini. Bagaimana membina keluarga yang harmonis. Guru-gurunya orang Kristen yang dari Amerika sudah berpengaruh. Akhirnya banyaklah di Indonesia bertobat kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan keluarga itu belajar dari mana? Keluarga Kristen yang harmonis itu belajar dari mana? Dari rumah roh, dari Bapak Roham. Dan Tuhan mau kita tahun ini seperti itu, dipulihkan. Nanti akan banyak jiwa-jiwa supaya siap masuk ke surga. Amin. Jadi praktikkan kamu. Haleluya. Haleluya. Siap? Pokoknya kalau dibilang oleh Bapak Rohani yang disampaikan kepada pemimpin-pemimpinmu, kata rohanimu, pokoknya lakukan aja. Nah, kita satu komando ya, itu sesuai firman Tuhan. Kamu akan jadi hebat nanti. Kenapa orang Israel hebat? Karena terhubung mereka kepada Jakub, kepada Ishak, kepada Abraham, kepada Tuhan. Makanya Israel hebat. Iya kan, hebat kan? Semua penemuan yang hebat-hebat yang memberkati dunia itu dari orang Israel. Sebutkan aja handphone. Oke. Budi. Sebutkan dulu Facebook. Dulu apa dong? Dulu presiden. Iya kan? Iya, masih muda. Itu Budi. Kalender. Budi. Rumus Pythagoras. Einstein. Itu orang Israel. Kenapa? Karena bapaknya dulu terkonek dengan Tuhan.
mengalir jalan. Sekarang rumah Tuhan terkonek dengan Tuhan, mengalir ke kamu, mengalir ke rumah tanggamu, maka hidup kita lagi. Jadi kalaupun kamu nanti jadi ketua Dewan Keamanan PBB, tapi kau harus terkonek dari rumah. Amin. Ya bisa saja misalnya siapa misalnya dia menggantikan si Bill Gates misalnya kan, dan dia ada di Prancis misalnya, tapi terkonek dengan rumah rohani. Jadi kalau kuliah di macam-macam, kita lihat kok, adik, ya Pak, kau program apa itu mengembangkan chip anak-anak itu batalkan. Kenapa Pak? Salah itu, karena itu jadi kau mendatang untuk mengkontrol orang secara ekonomi itu di Kristus. Iya Pak, iya. Jadi batalkan. Jangan ada sosok pandai Bapak, aku kan ahlinya sedunia komputer. Lagi putar-putar bukan di Ratu Prata, aku udah jemaah di sini karena lagi gereja Tuhan. Jadi maksudmu kau bukan anak rohani di PDP Ratu Prata lagi? Dia juga Pak ya, tak boleh, amin. Kalaupun kau hebat, tetap yang marga Siboro, tetap ya. Atau berubah jadi marga itu. Kau tetap anak di rumah rohani, tetap bangun, Pak. Supaya sistem keamanan di gereja kita mantap, harus hubungan Pak. Sistem alarm anti pencuri. Pasangkanlah, suruh anak buah Pak nanti dari Jakarta. Pasangkan, jadi pencuri datang, lari pencuri. Lalu mau sistem keamanan di gereja Bapak begitu ya? Iya, anggota saya jagoan di Prancis dan dia pasang sistem itu. Berarti dia ikut membangun rumah. Akhirnya saya tidak kemana-mana lah. Kalau begitu Pak, kalau datang Bapak ke Melbourne, ngapain? Mengajarkan bagaimana membangun rumah-rumah. Karena anak-anak rohani di rumah rohani Bapak itulah ketua Dewan Keamanan PBB. Jagoan menggantikan tinggi, menemukan pesawat bisa terbang, begitu ada kecelakaan langsung selamat, dan langsung pakai payung. Jadi melihat mendengar Pak, bahkan sistem keamanan di gereja Bapak itu sempurna, nggak bakalan bisa teroris masuk ke saudara Pak. Tolong Pak kasih seminar kalau bisa aja anggota Bapak itu. Keren lah bukan? Kalau nggak gitu Pak, dibangun dari sini rumah rohani. Akhirnya kita di bangsa-bangsa kan? Jadi aku tinggal perintah, Tongam beres Pangdalawan, siapa? Beres di sini, beres di sini. Bapak kemana? Aku nanti jam 3 berangkat ke Washington. Haleluya. Membangun kerajaan Allah di sini, di rumah rohani. Lalu nanti gabung lagi dengan pertemuan yang di Singapura. Ada orang kuliah, ada orang India, ada orang apa semua kan? Karena Tuhan mau jadikan semua bangsamu dan itu di rumah rohani. Haleluya. Bisakah itu terjadi? Tapi kalau kamu satu narkoba, satu bikin malu rumah, aman dari mana pelajaran ini? Jelas? Jelas? Kamu hebat. Karena Tuhan pasti membangun kamu. Amin. Yang penting teguh. Haleluya. Kakak kamu ini hebat ini, master ini. Ya, tapi bukan otaknya aja, rohaninya. Makanya aku percayakan dia. Jadi bukan kaleng-kaleng. Ini internasional ini, gak level sebenarnya kalau sekarang manusia dengan kamu. Apalagi aku di dokter lagi. Kamu masih SMA kan? Tapi bukan itu. Kita harus membangun rumah rohani. Kamu hebat. Kalau aku udah tua ini aja masih sekolah, masih otakku main karena anugerah Tuhan.
Apalagi kamu? Ya. Karena nggak jauh beda bapak anaknya kan? Ya. Iya kan? Ya. Haleluya. Haleluya.